dan dia dibunuh di depan anaknya. Apakah kalau sudah seperti itu baru ada kejadian dan baru ada yang melakukan aksi? Saya bahkan sudah ketemu Presiden Jokowi, saya kejar beliau ke Istana Bogor. Dan saya sudah ketemu sama Pak Kapolda 24. Saya Erin Halim, saya di sini bersama dengan teman-teman. Kami berkumpul dalam satu perkumpulan para pemegang hak asuh anak inkrah. Kami memohon bantuan kepada seluruh masyarakat, teman-teman media semua di sini, membantu kami Ibu Putri, bantu kami ya Bu, bersuara Ibu, semua kami suka Bu Ira, bantu kami bersuara. Kami sudah bertahun-tahun kami tekanan batin, kami cari anak kami di mana kami nggak tahu. Tolong bantu kami bersuara di sini, ya, bantu kami ya semuanya ya. Jadi sebelum mulai semuanya ini kami berterima kasih lewat peristiwanya Ibu Ami, seorang warga negara asing saja Korea bisa menggemparkan negara ini gitu kan. Bagaimana dengan kami para warga Indonesia yang kami benar-benar orang Indonesia, kami pemegang hak asuh anak inkrah, kami nggak punya keadilan di sini. Di mana peran negara Bapak dari Kemen PPA gimana? KPAI mana? Yang lain mana? Tolong bantu kami semua ada di sini. Kami sudah nggak tahu harus seperti apa lagi. Tolong bantu kami. Kami dengan Ibu Ami, kami support dia mencari anaknya dimanapun dia berada. Tapi di satu sisi juga kami sebagai warga negara Indonesia, kami butuh kepastian hukum. Kami butuh keadilan peran dari negara ini. Sebentar lagi presiden ganti, kita nggak tahu harus seperti apa lagi. Semoga ini bisa didengar sampai ke presiden sana ya. Ya begitu aja. Oke, yang pertama mungkin Ibu Selvia bisa menjelaskan sedikit apa yang Ibu Selvia alami ya. Oke, selamat siang semuanya. Saya rasa kalau kasus saya kurang lebih saya sudah berpisah dengan anak saya kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun. Posisinya juga masih membutuhkan ASI. Seperti itu. Di sini saya cuma mau melihat kemana ibu harus mengadu ataupun orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya itu kemana harus mengadu, apakah harus ke polisi atau kemana. Karena kami sudah selalu mencoba untuk menghubungkan polisi ataupun minta tolong kanan kiri, itu nggak pernah ada titik temunya. Bahkan yang kami lihat hampir setiap hari ada yang mengadu ke saya dari Jawa Tengah, dari Surabaya dengan kasus yang serupa. Maka saya di sini melihat bahwa ini bukan permasalahan rumah tangga atau permasalahan kecil. Tidak memandang dia kaum receh ataupun artis, sosialita ataupun siapapun, itu bisa terjadi pada siapa saja. Makanya kita di sini nih kesempatan yang sangat baik untuk istilahnya edukasi seluruh orang tua, nggak cuma wanita ataupun nggak cuma pria, untuk jangan melakukan hal-hal seperti ini. Karena efeknya itu tidak hanya pada orang tua, tekanan batin ataupun mental ataupun trauma, tapi juga pada anak yang dibilang sebagai generasi bangsa. Bagaimana kita mau menciptakan kualitas bangsa yang baik kalau misalnya fondasi awalnya saja sudah rasa kusuk seperti itu, bahkan ribut, bahkan untuk mendapatkan ASI saja itu sudah dihalang-halangi seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri, mantan suami saya sudah sempat ditahan 2 bulan, tapi anaknya masih dikuasai oleh keluarganya dan sekarang pun masih sedang menjalankan masa tahanan kotanya. Untuk kasus itu, saya berterima kasih sama Bu Putri juga dan tim Bu Putri yang sudah mengkawal kasus saya. Dan selanjutnya saya masih berharap, sebenarnya saya nggak mau menjarain siapa-siapa, saya nggak berharap mau menjarain siapa-siapa. Saya cuma mau ketemu anak saya, selayaknya saya mengaktifkan kembali fungsi saya sebagai ibu, untuk bisa merawat dan memastikan anak saya tumbuh kembang dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Elin dan Bu Selvia. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Bagaimana kondisi para pejuang kita saat ini? Ini akan dilanjutkan oleh Ibu selanjutnya ya, dari Bu Angelia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman media semua. Selamat siang dan terima kasih dari KPPA, Bu Putri sama Bu Intan yang sudah hadir. Saya mewakili ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok kami dan
sudah kami validasi yang anaknya dibawa ke luar negeri dengan mantan suami yang WNA. Tidak terlalu banyak di Indonesia, tapi ada, dan beberapa dari kami mengalami hal yang sama. Jadi mungkin mirip sama ibu ini, bawa mantan ya, WNA gitu ya, dan dibawa kabur ke luar negeri. Yang saya pertanyakan dan membuat saya sangat-sangat tidak bisa tidur adalah anak saya diambil di tengah jalan dengan dibantu oleh oknum polisi. Dan sampai saat ini belum ketahuan siapa oknum polisi tersebut. WNA loh, bisa dibantu oleh oknum polisi untuk culik anak saya di tengah jalan dari mobil antar jemput. Kemudian kedua, anak saya udah yellow notice di Interpol dari tahun 2020, sejak kejadian 30 Januari 2020. Hampir 4,5 tahun yang lalu. Suami saya sudah DPO, bahkan mantan suami saya sudah DPO. Saya punya 2 laporan di PMJ, dan salah satunya dia sudah DPO. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, red notice-nya belum keluar. Saya sudah tanyakan berkali-kali, dan alasannya hanya karena dari pihak imigrasi belum memberikan keterangan mengenai lintas negara kedua orang tersebut. Sampai 1 tahun sudah minta pihak imigrasi, belum dikeluarkan juga. Laporan saya satu lagi di catatan ras bahkan mau ditutup karena katanya tidak bisa tuh ayah dituduh dengan penculikan. Apakah seperti itu? Anak saya sudah dicurigai diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen karena kedua paspor anak saya itu masih sama saya, dan saat dia diambil itu dokumennya sudah expired. Bagaimana caranya anak saya bisa ke luar negeri kalau tidak ada yang membantu? WNA yang bukan pejabat, bukan petinggi, bukan orang kaya bisa melakukan hal seperti ini. 4,5 tahun saya tidak tahu di mana anak saya berada. Tidak ada kabar sama sekali. Anak saya masih hidup atau enggak pun saya tidak tahu. Dan saya nggak minta muluk-muluk. Saya bahkan nggak seperti ibu lain yang minta supaya bisa memeluk anak dan bawa pulang anak. Saya cuma ingin tahu lokasi anak saya sekarang ada di mana. Di bagian dunia mana anak saya berada. Apakah untuk itu pemerintah Indonesia nggak bisa bertindak? Kalau saat itu langsung ditindaklanjuti, mungkin anak saya tidak bisa diselundupkan ke luar negeri. Mungkin anak saya masih ada di Indonesia dan masih bisa dilacak. Dan saya sangat khawatir karena sama seperti ibu Bila lain, mantan suami saya itu pelaku KDRT. Dan saya tahu dia melakukan ini hanya karena dendam. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Apakah harus ada yang meninggal dulu, baru kemudian bisa jadi heboh dan bertindak? Ibu yang dibunuh oleh suaminya, dia karena nggak tega meninggalkan anak, dia kembali padahal dia tahu suaminya pelaku KDRT dan dia dibunuh di depan anaknya. Apakah kalau sudah seperti itu baru ada kejadian dan baru ada yang melakukan aksi? Saya bahkan sudah ketemu Presiden Jokowi, saya kejar beliau ke Istana Bogor. Dan saya sudah ketemu sama Pak Kapolda 24 jam setelah itu di gedung promotor dengan Pak Dir, waktu itu masih Pak Hengki. Dan baru karena itu DPO saya keluar. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar beritanya lagi. Dan apa yang harus kami lakukan kalau seperti ini? Ibu-ibu yang seperti ini. Anak kami masih hidup dan kami masih bekerja. Apakah karena itu kasus ini dianggap sangat enteng dan dianggap masalah domestik saja? Kami minta mohon bantuan kepada teman-teman media, kepada KPPA, kepada Bu Putri, kepada Bu Intan. Bagaimana supaya semakin banyak orang yang tahu dan bisa bersuara. Terutama ibu-ibu yang nggak bandel-bandel kayak kami, yang sama sekali nggak tahu harus ngapain. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Ibu Nur, salah satu anggota TPAI yang di mana kami sama-sama menjadi korban pemisahan paksa dengan anak. Ini sudah 2 tahun, sudah 2 kali terjadi pada saya. Tahun 2016 anak saya dibawa kabur dua-duanya. Tapi alhamdulillah anak saya bisa kembali dengan saya dengan bantuan kepolisian setempat dan juga RT setempat. Tapi anak saya tanya, kamu mau ikut siapa? Ikut Umi, karena ikut Umi bisa lihat Abi. Ikut Abi nggak bisa lihat Umi. Itu anak kelas 2 SD yang bicara seperti itu. Saya ibu dari 2 orang putri. Setelah tahun 2017 putusan hak asuh anak di tangan saya, pada Desember 2022, anak saya yang kecil
dibawa dari sekolahan dan ditutup komunikasi selama berbulan-bulan. Ibu mana yang nggak sakit dipisahkan paksa dengan anaknya seperti itu? Bagaimana, bukan saja hanya saya, tapi ada kakaknya. Jangan pisahkan kami. Jangan hapus peran ibu dari kehidupan anak saya. Saya mohon kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mohon kepada Bu Putri, bantu kami. Mohon negara hadir membela kami. Putusan hak asuh anak sudah di tangan kami semua. Buktikan bahwa itu sangat bisa berguna untuk kedepannya. Untuk apa kami berjuang bertahun-tahun untuk hak asuh anak? Anak saya yang besar juga menjadi korban ini, mengalami depresi, sulit untuk sekolah, trauma, takut, tidak bisa bersosialisasi. Harus ada peran negara di sini. Kami hanyalah ibu rumah tangga, kami hanya ibu-ibu biasa. Kami perlu negara untuk hadir di sini. Jangan ada lagi korban seperti kami. Kami berani bersuara sekarang untuk tidak ada lagi korban seperti kami. Pahit rasanya. Kita nggak tahu nanti ke depannya dari keluarga kalian semua, keluarga-keluarga kalian ada yang mengalami seperti kami. Jangan sampai ini terjadi lagi. Kasihan anak kami. Anak kami manusia, bukan barang, bukan hewan yang gampang aja diambil seperti itu. Cara mengambil itu aja seperti penculikan. Memang penculikan ini. Mohon semua lembaga dari pemerintah dengarkan kami, seorang WNI. Kami WNI, warga negara Indonesia. Kalau bukan negara, siapa lagi yang bisa membantu kami? Itu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, selamat pagi media. Saya mewakili Ibu Mawar yang sama. Dua anaknya terpisah sudah beberapa tahun. Tidak mempunyai akses sama sekali sampai akhirnya 2 tahun belakangan ini mendapatkan akses hanya dapat bertemu di sekolah saja. Bahkan ibu ini harus membayar uang sekolahnya jika anaknya ingin sekolah. Jadi kalau misalnya bapaknya tidak mengizinkan anaknya ini bertemu, ibunya nggak bisa, ibunya diam saja. Ibunya harus mengikuti aturan dari setiap apa yang bapaknya mau. Anaknya cuci otak, kemungkinan bisa terjadi dalam semuanya, bisa cuci otak semuanya. Gak ada yang bisa garansi ini semua supaya ibu ini bisa bertemu sama anaknya tanpa ada regulasi-regulasi yang dibuat sama bapaknya. Jadi harapannya semoga negara ini bisa memberikan aturan yang kuat, aturan yang jelas untuk ibu-ibu yang pemegang hak asuhnya. Jadi mau sampai kapan ibu ini bisa tersiksa kalau mau ketemu anaknya hanya di sekolah dan harus mengikuti peraturan-peraturan dari bapaknya. Terima kasih. Boleh tolong aku ngomong. Bapak Ibu,